Hari pun tersenyum. Udah itu kecil. Masalah hamil kayak gituan mah kecil, aborsi aja. Mau bantu? Gua bantu. Ada salah satu dukun terkenal untuk aborsi. Sampai saat itu juga perutnya terasa kempes. Keluarlah isi dari perut itu. Saat Mirna tersadarkan melihat tidak ada segumpal darah pun yang keluar dan tidak ada barang janin yang keluar dari perutnya itu. Mirna tersontak kaget dan pingsan. Saat ritual usai dilakukan oleh juru kunci, saat itu juga Rosi mengaji. Dengan kebiasaannya Rosi dan kepandaian ilmunya Rosi, saat itu terjadilah hal-hal yang di luar nalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat mengulas malam dimanapun Anda berada, bersama saya Jampan. Pada video kali ini, seperti biasanya, saya dapat kiriman cerita dari subscriber yang dimana akan menceritakan adanya suatu kegiatan seseorang yang terjebak dalam ritual pesugihan, yaitu pesugihan bayi bajang. Seperti apakah ceritanya? Nanti akan saya paparkan. Dan sebelumnya, kepada sobat mengulas malam yang baru bergabung di channel ini, saya harapkan pada kalian silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang selanjutnya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih sekali pada sobat yang telah mengirimkan cerita ini. Nama, tempat, semuanya telah disamarkan demi kenyamanan dan keamanan kita bersama. Perihal tentang hal-hal yang di luar daripada yang tidak kita ketahui. Baiklah, saya akan ceritakan. Kejadian ini berawal pada tahun 2014 yang lalu. Saat itu Hadi adalah seorang pemuda yang sekolah di salah satu perguruan swasta di Jawa Tengah. Begitu juga Mirna. Mirna salah satu mahasiswi di perguruan swasta juga kuliahnya, yang dimana mereka sama-sama satu atap, satu perguruan tinggi. Perkenalan mereka kurang lebih 1 tahun. Yang namanya anak muda, jauh daripada pengetahuan orang tua ataupun pemantauan orang tua, sehingga pergaulan mereka di sana rasanya agak bebas tanpa ada sorotan ataupun omelan dari orang tua apabila ada sesuatu hal-hal perbuatan yang sekiranya kurang berkenan di hati. Mirna, dia gadis tomboy yang dimana kehidupan sehari-harinya selalu bermain bersama teman laki-lakinya, teman sekolah ataupun teman kuliahnya. Hadi orang yang periang, namun Hadi ini dari kalangan orang yang kurang mampu, namun kuliahnya itu dibiayai oleh pamannya. Saat itu Hadi betul-betul ingin menunjukkan bahwa dirinya tuh harus berhasil, sukses meraih cita-cita. Hadi tergolong mahasiswa yang sangat rajin dan pandai. Perjumpaan dengan Mirna saat itu tanpa disengaja oleh Hadi. Saat itu ada satu kegiatan mahasiswa. Saat itu Mama Mirna menggoda Hadi karena Hadi wajahnya ganteng, lugu, tidak banyak itu dan ini. Umumnya biasa kalau milenial seenggaknya ingin menunjukkan jati dirinya bahwa saya paling ganteng, bahwa saya bisa, bahwa saya lebih. Namun Hadi beda dengan mahasiswa yang lain.
Saat itu dimulai pertemuan, berkenalan. Sempat Mirna menggoda Hadi karena cari tahu nih orang ganteng kayak gini nih udah punya pacar belum, pikirnya Mirna. Mirna cari tahu dari teman-temannya sampai dapatlah informasi yang diinginkan oleh Mirna. Karena Mirna merasa betul-betul nih terpesona oleh Hadi. Kepada Hadi, Mirna mencoba ingin mendapatkan apa yang jadi harapannya dia, yaitu seorang kekasih. Hadi menanggapinya kepada Mirna itu biasa-biasa saja. Karena dalam hatinya, Hadi, saya harus jadi mahasiswa yang berhasil guna untuk mengangkat harkat martabat orang tuanya, dan saya tidak mau memalukan biaya apa yang dikeluarkan oleh paman saya agar paman saya bisa dapat bangga. Perkenalan mereka, berjalannya waktu sangat lama juga, kurang lebihnya 7 bulan mereka berkenalan. Saat itu mereka menaiki di posisi waktu itu tingkat 2. Semua pelajaran, semua kegiatan telah dilalui oleh Hadi. Karena udah kebiasaannya Mirna setiap istirahat maupun pulang selalu mendatangi Hadi dan ngajak ngobrol. Sempat waktu itu Mirna ada satu acara, diundang oleh temannya berulang tahun. Mirna memohon sekali kepada Hadi agar Hadi mau menemaninya. Ya, karena Mirna menaruh hati hasrat kepada Hadi, ingin menunjukkan bahwa saya bisa menggait orang yang culun tapi ganteng dan berprestasi. Itulah keinginannya Mirna. Gimana caranya ingin menguasai Hadi. Saat itu Hadi menyepakati karena atas dasar rengekannya si Mirna, meminta dan minta untuk ditemani. Waktu berlalu sangat cepat, dan tibalah waktu untuk menghadiri acara ulang tahun temannya Mirna yang diadakan di klub malam. Hadi bingung, apa ini tempat kayak gini rame-rame banget. Dan terperanjatnya Hadi banyaknya botol minuman, bukan hanya sekedar jus ataupun Pepsi atau Coca-Cola ataupun Fanta, namun ada botol bir dan minuman luar. Saat itu Hadi ditawari oleh Mirna untuk meminum minuman bir. Namun Hadi tidak menerimanya dan tidak mau, menolak. Salah satu temannya Mirna, lu punya cowok ganteng banget tapi culun amat tuh, kerjain aja udah, kata tuh. Mungkin hasrat lu bisa disalurin. Iya juga sih. Nih, kerjaan aja dia, masukin ke minumannya dia. Saat itu Hadi meminta ke Mirna hanya jus jeruk. Meminta jus jeruk yang dicampuri obat perangsang oleh Mirna. Sangat banyak kadarnya. Seteguk demi seteguk minuman itu diminum oleh Hadi. Saat itu juga musik berdentum makin keras sana kemari. Hadi agak bingungan, kepala agak pusing, pandangan mata pun sudah agak membuyar. Namun nafsu birahi yang ada di dalam dirinya Hadi, libidonya semakin tinggi. Saat itu pun Hadi mulai menarik tangannya Mirna. Mirna diciumin oleh Hadi. Begitupun sebaliknya, Mirna membalas, karena itulah keinginannya Mirna bisa berhasil. Sehingga Hadi diajaknya ke suatu tempat, bergeser dari lokasi hiburan di mana teman-temannya pada berkumpul. Mirna membuka salah satu kamar dalam penginapan. Disitulah perbuatan Mirna dengan Hadi
terjadi perbuatan persetubuhan, perbuatan perzinahan antara dua insan. Karena memang Mirna ingin menguasai Hadi. Bagaimana caranya Hadi bisa dikuasainya oleh Mirna? Dengan tipu dayanya dia, inilah jeratan ini. Hadi tidak bisa macam-macam lagi. Kejadian itu cukup memakan waktu sampai akhirnya mereka berdua lemas tak berdaya. Saat sadar, Hadi dan Mirna seakan-akan menjerit ketakutan, seolah-olah Mirna ini telah diperkosa oleh Hadi. Saat itu juga Hadi terperanjat dengan apa yang ada di dalam pandangannya dia, melihat tubuh Mirna tanpa sehelai pakaian pun, tidur berbaring di sampingnya. Begitupun Hadi setelah melihat dirinya, dia pun sama, tak sehelai pakaian pun mengenakan di tubuhnya. Hadi mohon maaf dan meminta maaf dan menanyakan apa yang telah terjadi, karena Hadi tidak tahu apa yang dilakukannya. Mirna semakin mendosek dan memojokkan Hadi, bahwa kamu telah memperkosa saya. Kalau kamu tidak mau jadi pacar saya dan kamu tidak mau menikahi saya akan laporkan kamu ke polisi. Karena Hadi orang yang apa adanya, culun, jujur, ketakutanlah Hadi. Hadi bingung memutuskan satu kesimpulan dari keputusan yang diajukan oleh pertanyaan-pertanyaan pada Mirna, meminta pertanggungjawabannya. Akhirnya disepakati oleh Hadi karena udah tidak bisa menjawab apa-apa, mengingat perbuatan yang dilakukan oleh dia bersalah. Saya siap menjadi pacar kamu. Saat itu juga Mirna melakukan kembali perbuatan yang di luar daripada pikiran sehatnya Hadi. Hadi meronta, tidak mau. Kalau kamu gak mau melakukan kembali, berarti kamu saya akan laporkan, kamu telah memperkosa. Sudah, kamu diam. Saat itulah Hadi digauli oleh Mirna. Sebenarnya ini yang memperkosa adalah Mirna, bukan Hadi. Namun dibalikan fakta oleh Mirna. Betapa kejamnya Mirna memperdaya Hadi, orang yang baik seperti itu. Sampai waktu berlalu, siang pun menjelang, Hadi pun diajaknya pulang oleh Mirna dari penginapan itu. Sepanjang perjalanan, Hadi pikirannya entah apa yang dipikirkannya, hanya hamparan kosong yang ada dalam benaknya Hadi. Rasa bersalah yang mendalam yang telah dilakukan oleh dia, perbuatan bejat yang pernah dilakukannya. Hadi banyak melamun akhirnya. Sampai-sampai saat di rumah pun pamannya itu, Pak Tono, pamannya Hadi, menanyakan kenapa kamu sering melamun. Saat suruh makan juga Hadi bengong, nggak menyautin omongan dari pamannya. Teguran pamannya nggak dihiraukan, sampai pamannya pun penasaran menepuk pundaknya Hadi. Hei, kamu ngelamun aja, masih muda aja ngelamun, kenapa? Mikirin apa kamu? Pacar? Waduh, Had, nanti kalau kamu udah berhasil baru kamu mikirin perempuan. Sekarang sih gimana caranya kamu uber tuh cita-cita kamu, kejar dan capai. Itu saja udah, sekarang udah makan waktunya. Karena saking sayangnya pamannya Hadi kepada keponakannya, selalu diperhatikan gerak-gerik ponakannya ini. Ibaratnya Hadi itu udah dianggap seperti anak sendiri walaupun keponakan. Kewajiban seorang paman terhadap keponakannya, dimana ibunya Hadi adalah kakaknya Pak Tono, pengganti daripada orang tuanya. Hubungan Hadi dengan Mirna semakin erat. Saat waktu di kampus pun Hadi selalu dihimpit terus oleh Mirna. Tak lepas-lepasnya Hadi selalu didekati oleh Mirna, sehingga teman-teman yang lainnya pun sudah mengetahuinya bahwa Hadi itu adalah pacarnya Mirna.
Sempat kadangkala Mirna mengatakan pada temen-temennya, ini suami gue nih, calon suami gue, lu jangan ganggu, lo jangan naksir dia, urusan lu sama gue. Kepada teman-temannya Mirna, khususnya kaum Hawa. Iya, percaya sama lu, makan tuh culun. Ada balasan dari temannya Mirna mengatakan seperti itu. Hari berhari sering dilakukannya hubungan badan itu, sampai tak terasa waktu itu Mirna telat bulan. Mirna telat bulan menuturkan kepada Hadi bahwa dirinya adalah sudah telat bulan. Diceknya dia sudah mengandung 3 bulan. Tak terasa waktu berlalu, teman-temannya pun banyak yang melihat perubahan dari fisiknya si Mirna. Agak gemuk, perutnya pun kelihatannya agak gemuk. Sampai waktu itu sudah kandungannya mendekati 6 bulan. Saat itu pun Mirna jarang masuk kampus. Hadi kebingungan harus apa yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukannya. Karena Hadi semakin bingung, Mirna menuntut untuk menikahinya. Mikirkan bagaimana saya ini kuliah, harus membahagiakan orang tua, harus sukses. Semakin terpojoknya pikiran Hadi dan buntu. Saat itu ada satu teman dari Hadi yang ngajak ngobrol. Kamu kelihatannya bingung banget, Had. Ada masalah apa? Coba ceritakan. Saya perhatikan 1 bulan kesini kan kamu murung, gak seperti biasa-biasanya. Ada perubahan yang drastis yang kamu rasakan. Ini saya perhatian kamu nih, udah beda. Hadi ingin menuturkan namun takut dirinya nanti dicemoohkan oleh temannya itu. Udah Had, saya akan menyimpan rahasia apa yang telah terjadi dalam diri kamu. Jujur saya mau niat nolong kamu. Ada kepedulian saya melihat teman kok begini. Harry, temannya Hadi ini, anaknya memang berandalan. Sering datang ke dukun-dukun untuk memperdaya perempuan-perempuan. Dikatakan dia itu playboy. Dia memang tergolong keluarga yang mampu, beda dengan Hadi. Saat itu Hadi menuturkan semuanya kepada Hari tentang masalah yang sedang dihadapinya. Sampai Hari pun tersenyum. Udah itu kecil, masalah hamil kayak gituan mah kecil, aborsi aja. Mau bantu? Gua bantu. Ada salah satu dukun terkenal untuk aborsi. Namun kembali lagi ke kamu. Terserah. Demi kenyamanan, ya gugurkan saja kandungannya. Khawatirnya Mirna gak terima. Dia mau minta pertanggungjawaban saya, dia mau menikah dengan saya. Udah gampang menikah sih, gugurkan aja dulu. Menikah belakangan. Karena udah kebiasaannya Hari semacam itu terhadap perempuan. Hadi berpikir bisa juga seperti itu. Namun tanggung jawabnya seakan-akan tidak ada terhadap apa yang pernah diperbuat oleh dirinya kepada Mirna. Tuntutan Mirna semakin menjadi kepada Hadi, meminta Hadi segera mungkin untuk menikahinya. Saat itu pun kejadian yang dialami oleh Mirna diketahui oleh kedua orang tuanya. Sampai-sampai marahnya orang tuanya Mirna kepada Mirna, menghendaki kehadiran si laki-laki yang berbuat kepada kamu. Hadirkan di sini. Mama mau tahu. Saat itu pun emosi dari bapaknya Mirna. Mirna, papa juga pernah muda, pernah nakal, tapi tidak semacam begini. Ya zamannya papa kan beda.
Beda dengan zaman saya. Diam saja. Ya udah, kalau papa banyak omong, lebih baik saya kembali lagi ke kos-kosan untuk berangkat kuliah. Saat itu pun karena sudah dipojokkan kepada apa yang dirasakan oleh Mirna, kedua orang tuanya Mirna ini memojokkan bahwa dia harus membawa calon suaminya, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya agar anaknya dinikahi. Saat Mirna meninggalkan rumah, dikejarlah. Singkat cerita, Mirna sudah sampai di kos-kosan. Begitu juga orang tuanya menyusul. Saat itu juga bapaknya Mirna meminta, mana laki-laki yang telah menghamili kamu, tunjukkan. Karena di pojokannya Mirna tak berdaya, sehingga Mirna mendatangi Hadi dan menunjukkan inilah orang yang telah melakukan perbuatan terhadap dirinya. Hadi ditanya baik-baik oleh orang tuanya Mirna. Maaf deh Hadi, saya bapaknya Mirna, Gunawan. Saya pernah nakal seusia kamu. Namun namanya laki-laki, berani berbuat harus berani tanggung jawab. Saya minta pertanggungjawaban kamu atas perbuatan yang telah kamu lakukan terhadap anak saya. Hadi semakin kebingungan. Timbullah pikiran apa yang tadi dikatakan oleh Hari temannya itu untuk digugurkan. Saat itu juga Hadi seakan-akan dapat bisikan dalam dirinya itu untuk berani melakukan sesuatu ucapan kepada orang tuanya Mirna. Baik saya akan mempertanggungjawabkannya Saya perlu ngobrol dulu sama Mirna, akan menentukan waktunya. Hari, tanggal berapa, bulan berapa, karena saya masih kuliah. Harap mengerti dan memahaminya. Saya bertanggung jawab, dan saya minta maaf atas perbuatan saya yang kurang baik. Maaf sekali mau marah sama saya silakan, mau nempeleng saya juga silakan. Saya tidak akan mengadu penganiayaan kepada pihak kepolisian, karena ini tanggung jawab saya. Benar kamu tanggung jawab. Ditudinglah Hadi itu oleh Pak Gunawan, bapaknya Mirna. Benar Saat itu pun tangannya diraih oleh Hadi, diciumnya untuk segera diturunkan. Ya sudah, kalau kamu ngobrol sama anak saya, sana ngobrol. Diajaklah Mirna oleh Hadi, dibujuk rayunya Mirna oleh Hadi agar mau diaborsi. Mirna menolak. Mir, demi kenyamanan saya ingin agar kamu memahami posisi saya. Enak di kamu, gak enak di gua. Kamu enak aja, berani berbuat, tidak berani tanggung jawab, main gugur-gugur saja. Saat itu Mirna diajak ke tempatnya Hari oleh Hadi. Hari pun memberikan arahan-arahan sampai dibujuk rayunya, sehingga Mirna pun mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Hadi atas dasar bujukan daripada Hari. Saat perjalanan ketiga orang ini, Hari, Hadi, dan Mirna ke tempat aborsi, sebelum menghampiri ke sana, Hari mendengarkan sebuah obrolan karena mereka naik kendaraan umum, bahwa munculnya pesugihan bayi bajang, persyaratannya apa segala macam. Sempat jelas sekali dengar. Si Hari tertarik sampai menanyakan alamat dari si kuncen itu. Dia dengerin bener-bener sampai akhirnya Hari mengajak Hadi dan Mirna itu untuk ke lokasi kuncen bayi bajang. Dibujuk rayunya karena terlalu lugunya Hadi,
Ya sudah, gimana baiknya aja Har, saya sih manut aja. Saat itu alamat pun sudah diberikan dari si penumpang yang tadi menceritakan tentang kisah bayi bajang, sehingga Hari menuju kepada alamat juru kuncian itu. Saat setibanya Hari, Hadi dan Mirna ke juru kunci, saat itu juga Hari menuturkan niatannya untuk ngikutin pesugihan, ritual pesugihan bayi bajang. Mirna dibujuk rayu sampai terpedaya karena Hari jago merayu dan jago sekali membujuk, hebat banget dia. Segala sesuatu persyaratan telah diajukan oleh juru kuncian dan Hari pun menyanggupinya. Saat itu ditentukanlah harinya, hari Selasa Kliwon. Namun ada persyaratan lain, yaitu Mirna harus melakukan sendirian ritualnya di salah satu hutan yang dekat pohon besar. Ditunjukkanlah oleh juru kuncian itu. Itulah tempatnya nanti. Hari Selasa Kliwon itu kapan? Besok jatuhnya Selasa Kliwon itu. Gimana? Nah, ini untuk persyaratan ini. Udah, masalah persyaratan itu, yang penting ada uangnya. Saya pun ada untuk membeli persyaratan itu. Tempat-tempatnya saya tahu, kayak ayam cemani, juara pasar, bunga setaman, kemenyan. Terus sisanya tempat-tempat yang lain, kayak macamnya untuk pembakarannya, pedupaan. Kira-kira berapa Pak? Saya harus siapkan uangnya. Hari menanyakan kepada juru kuncian, sekian, harga ayam sekian. Tuh semuanya kayaknya disepakati dan diberilah oleh Hari uang untuk membeli persyaratan. Mir, ingat ya, kalau berhasil gantiin 10 kali lipat nih. Karena mengingat bahwa dirinya itu akan mendapatkan uang yang begitu banyak, miliaran, Mirna pun mengangguk dan mengiyakan. Kecil bagi saya, yang penting berhasil. Udah, gue percaya lu mampu. Toh lu gak bakal hamil lagi. Hilang, gak mungkin hamil. Dapat duit, lu masih culun kayak gini, mau nikah juga silakan, gak ada urusan. Toh udah kaya lu. Mulailah akal jahatnya Mirna saat itu pun muncul dalam dirinya. Saat Mirna menginap di tempatnya juru kuncian, Hadi dan Hari setelah mendengarkan wejangan-wejangan dari juru kuncian dan harus apa yang dilakukan, Mirna memperhatikan dan betul-betul dengan detail dia menanyakan. Sampai tak terasa waktu berlalu. Keesokan harinya, dan di mana waktu yang dibutuhkan untuk melakukan ritual. Saat itu dimulailah ritual oleh Mirna di salah satu hutan, yang di mana di situ terletak pohon besar. Ayam cemani disembelihnya. Setelah membacakan mantra-mantra untuk penghantar kepada pesugihan bayi bajang, yaitu pesugihan yang dilakukan kepada jin kafir yang tidak memiliki turunan, sehingga dia pengen punya turunan, yaitu turunan dari anak manusia. Dilakukannya ritual tersebut, semua sudah dilakukan agar portal pun kepada dunia gaib itu menyambung sehingga terhubung. Saat itu juga Mirna ditinggal sendirian. Ditinggalnya Mirna, saat itu Mirna melihat ke kanan ke kiri, ada rasa takut. Waktu pun berlalu. Kurang lebih waktu itu sekitar jam 2 malam. Terasa perutnya Mirna itu melilit kesakitan
seakan-akan mau melahirkan. Dia melilit, kejang, nahan sampai kakinya pun dibuka seperti orang mau melahirkan. Dia lepas semuanya tanpa pakai busana. Sampai saat itu juga perutnya terasa kempes. Keluarlah isi dari perut itu. Saat Mirna tersadarkan melihat tidak ada segumpal darah pun yang keluar dan tidak ada barang janin yang keluar dari perutnya itu. Mirna tersontak kaget dan pingsan. Waktu berlalu, Kuncen pun menghampiri Mirna. Keesokan hari, tepatnya jam 7 pagi, Hadi mendatangi Mirna bersama juru kunci. Saat itu Mirna sudah tersadarkan dan menggunakan pakaiannya kembali. Setibanya mereka bertiga menghampiri Mirna, dan Mirna tersontak agak kaget. "Pak, udah gak usah cerita." Tujuannya Mirna mau bertanya kepada juru kunci apa yang dialami dirinya. "Gak usah bercerita, saya sudah tahu. Yuk kita pulang. Kamu berhasil, nak." Sudah berhasil. Setelah masuk ke rumahnya juru kuncen, Mirna kaget. Betul-betul kaget. Ada uang tumpukan yang begitu banyak. Dia menerima uang di situ, banyaknya tak terkira. Kurang lebih 5 miliar. Saat itu juga Mirna ingin menguasai uang itu, karena merasanya dirinya yang melakukan dan dirinya yang merasa yang rugi, rasa dirinya yang bekerja. Hadi pun rasa senang, perutnya Mirna sudah kempes kembali seperti sedia kala normal tanpa mengandung. Teringatnya tutur kata daripada Mirna kepada Hari. "Nih, gue gantiin duit untuk lo dan gue kasih bonus nih. Terima kasih sekali buat lo." Diberilah 1 miliar si Hari oleh Mirna. Begitupun Hadi. "Gua tanpa nikah sama lu juga gak ada masalah. Nih duit buat lu, buat bakal lu. Gua malas laki-laki yang bertanggung jawab." Juru kuncen hanya tersenyum, hanya geleng-geleng kepala, tidak tahu apa yang telah dijerat oleh mereka. Semua udah didapati dan uang pun siap-siap dibawa pulang. Saat itu sepakatnya Hari menyewa rental dan uang pun dibawa ke dalam mobil. Semua jok segala macam dibukain semua. Uang pun dihampar di dalam mobil. Singkat cerita, mereka pun kembali ke tempat semula di kos-kosan. Saat itu mulai adanya sebuah perubahan dalam diri Mirna, diri Hadi, dan diri Hari, karena mereka sudah memiliki banyak uang. Hadi diajak sering oleh Hari itu ke tempat-tempat pelacuran, ke tempat-tempat diskotik untuk bersenang-senang, menghambur-hamburkan uang. Saat itulah Hadi tertarik kepada salah satu pemandu lagu yang dimana orangnya cantik, baik, dan bagaimanapun juga tertarik pada uangnya Hadi. Pemandu itu menurutin saja apa yang diinginkan oleh Hadi, karena Hadi sudah terbiasa dengan kehidupan yang berubah darinya culun sekarang sudah seperti barbar, mainnya sikat, ngerasa punya uang. Pamannya pun sempat kaget dibuatnya dengan perubahan keponakannya. Jarang pulang, sempat dia kos sendiri, tidak ikut dengan pamannya. Alasannya dia sudah bekerja untuk meringankan beban pamannya itu. Dari hasil kerjanya itu
Hadi kos dan untuk menghidupi dirinya. Dengan alasan itulah pamannya mengiyakan kepada Hadi agar mendoakan keponakannya itu berhasil. Ya sudah, saat itu pun Hadi betul-betul menghambur-hamburkan uang yang dimilikinya. Sampai-sampai si pemandu lagu itu, namanya Ita, terpesona kepada Hadi sampai dilakukannya kembali perbuatan seperti dulu yang pernah dilakukan terhadap Mirna. Sampai tak terasa waktu berlalu, Mirna pun mengandung. Mengandungnya Mirna sudah mendatangi dokter, ngecek segala macam, dan hasilnya itu ditunjukkan kepada Hadi bahwa dirinya betul-betul mengandung. Kandungannya itu sudah berusia 2 bulan. Hadi hanya tersenyum saja karena merasa dirinya ini bakal gua dapat duit banyak lagi nih, dapat banyak lagi duit. Seakan-akan Mirna ini suatu pintu gerbang saya mendapatkan kekayaan. Namun dengan kejadiannya Mirna ini, sekarang si Ita lah yang akan menjadi orang yang mendatangkan uang pada Hadi. Diberinya uang si Ita itu dengan kebutuhannya dia. Akhirnya si Ita tidak boleh lagi kembali kerja karena kandungannya sudah membesar. Pikirnya Ita, Hadi berniatan ingin menikahinya. Namun berbeda dengan pikirannya Hadi. Sampai tibalah 7 bulan kandungannya si Ita. Dibujuk rayunya dan terperdayanya Ita diajaknya kembali oleh Hadi ke juru kunci yang dulu pernah melakukan pesugihan bayi bajang bersama Mirna. Ita karena tidak tahu tujuannya Hadi, manut-manut saja. Semua sarana prasarana untuk ritual dipersiapkan oleh Hadi. Saat itu pun tepat waktunya saat Jumat Pon. Saat Jumat Pon, ritual dijalankan. Ritual dijalankan karena sudah menerima wejangan-wejangan semua dan arahan-arahan dari juru kunci. Ita apa boleh dikata karena ingin menyenangkan calon suaminya. Sampai Ita pun ikhlas melepaskan janinnya. Seperti kejadian pada Mirna, Ita pun sama. Selepasnya kandungan yang ada di dalam diri perutnya Ita itu lenyap, Ita pun pingsan. Saat itu juga selepasnya Itanya siuman dan dihampiri oleh juru kunci dan Hadi, Mirna dikejutkan oleh sesuatu hal di dalam ruangan rumahnya juru kunci. Ditunjukkan, tuh hasil kamu, uang yang segitu banyaknya. Mirna pun terbelalak, kaget, tak diduga. Namun dia sadari kok perutnya kembali normal, tidak gemuk lagi. Ya itulah pertukaran antara janin kamu dengan uang. Si Ita kesenangan, ingin rasanya seperti ini terus. Waduh, kalau gue hamil, tukar aja dah sama duit gitu banyaknya. Kita gak miskin lagi, gak perlu jadi kerja jadi pemandu lagu. Bahkan bisa nih yang namanya membayar si berondong-berondong. Mana yang menolak? Tak ada laki-laki yang menolak. Ibaratnya kucing garong diberi ikan, pasti dimakan, pikirnya Ita. Saat itu uang dibagi. Mirna mendapat 3 miliar, Hadi 2 miliar. Usai seperti biasa yang dilakukan saat itu dicontohkan oleh
Hadi pun menyewa rental. Seperti biasanya lagi, dilakukan seperti waktu pertama kali. Singkat cerita, Hadi pun sudah sampai di rumahnya kontrakan Mirna yang dikontrakan oleh Hadi. Mereka pun hidup bersama tanpa ada ikatan daripada pernikahan. Mirna ngerasa dengan hamilnya dia, janinnya ditukar dengan uang, itu menghasilkan kekayaan yang begitu besar sekali. Mirna pun berhasrat Hadi ditupak ataupun dileraikan, Hadi dibuang. Mirna ingin mencari laki-laki lain. Begitupun Hadi akan mencari kembali perempuan yang akan ditumbalkan. Janinnya diganti dengan uang untuk memperkaya dirinya. Dengan bujuk rayu, saat itu Hadi tanpa sengaja main ke salah satu tempat di mana di situ mendengar ada orang mengaji. Ternyata anaknya guru ngaji yang sedang mengaji itu suaranya merdu dan cantik. Pikiran Hadi, bagaimana caranya saya harus mendapatkan perempuan itu. Karena dengan ilmu dari Hari, Hadi sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Hari. Dimulailah awal pendekatan kepada keluarga guru ngaji itu, sampai kenalan dan sampai dekatnya. Saat itu juga waktu berlalunya begitu cepat, tanpa dirasa hubungan mereka sudah 3 bulan. Karena Hadi tidak mampu kalau tidak pakai jebakan untuk memperdaya si Rosi ini. Rosi betul-betul selalu taat terhadap apa yang diajarkan dari ajaran agama. Apa yang dituturkan oleh orang tuanya dari wejang-wejangan, Rosi selalu mengikutinya. Karena waktu sudah mendekati pergantian tahun dan keuangan pun tampaknya agak menipis, Hadi mulai melakukan rencana busuknya kepada Rosi. Saat itu diajaknya makan. Rosi ini saat itu juga makanannya dicampuri dengan obat perangsang yang betul-betul sangat dahsyat sekali. Saat itu Rosi tidak sadar bahwa makanan yang dimakan dan minumannya yang diminum itu semuanya sudah dicampur dengan obat perangsang. Mulai ada rasa perubahan dalam diri Rosi yang dialami oleh tubuhnya. Saat itu pun Rosi menghendaki Hadi duduknya bersebelahan saat makan itu. Bergeserlah Hadi ke sampingnya Rosi. Tangannya Rosi mulai meram-meras tangannya Hadi. Mulai meningginya libidonya si Rosi. Saat itu pun bahasa tubuh dari Rosi ditangkap oleh Hadi. Dia meminta agar bisa disetubuhi. Saat itu pun segera bergegasnya Hadi mengajak Rosi ke satu tempat. Setelah membayar makanan yang dimakannya, Rosi diajak ke salah satu losmen. Disitulah awal muawalnya Rosi disetubuhi oleh Hadi. Tanpa basa-basi lagi, karena tidak mampu menahan libido yang tinggi, hasrat yang sangat tinggi yang dialami oleh Rosi, Rosi tak menolak ajakannya Hadi. Dilucutinya pakaian satu persatu. Mulailah persetubuhan dimulai saat itu oleh Hadi. Kedua insan ini memadu kasih penuh dengan nafsu, sehingga lemas mereka, terkurasnya tenaga, tak berdaya, dan mereka tertidur.
Waktu berlalu, obat rangsangan pun sudah mulai memudar. Saat itu juga mulai tersadarkan pikirannya Rosi dan pikirannya Hadi. Saat itu Rosi bangun karena adanya sinar matahari yang masuk ke dalam ruangannya, yang menyentuh kulit kakinya sehingga agak panas. Saat itu juga Rosi terkejut melihat kondisi dirinya yang sudah tak sehelai pakaian pun dikenakan olehnya. Rosi menangis dan memukuli Hadi. "Kamu jahat, kamu jahat, kamu jahat, kamu telah menghancurkan masa depanku." Dengan senyuman dan bujuk rayu yang sudah terbiasa si Hadi ini memperdaya perempuan, sehingga Rosi terpedaya oleh Hadi. Diberikan pandangannya karena sudah melakukan sekali, dibujuk rayu kembali sampai berulang kali perbuatan itu dilakukan. Di mana ada kesempatan, Hadi pasti menggauli si Rosi. Waktu tak terasa hubungan mereka semakin intim, semakin lama, semakin menjadinya hubungan mereka. Sampai-sampai hamilnya Rosi pun mengadukan pada kedua orang tuanya bahwa dirinya telah melampaui batas. Bapaknya Rosi, Haji Ahmad namanya, tidak menerimakan atas apa yang terjadi pada anaknya, sehingga Rosi dapat marah-marah dimaki-makinya anaknya itu. Namun tetap saja yang namanya orang tua, anaknya adalah perempuan, anaknya yang rugi kalau berbuat di luar daripada alur aturan. Sehingga Rosi diminta untuk menghadirkan laki-laki yang telah menggauli dirinya. Haji Ahmad marah-marah, benar-benar marah kepada anaknya, yaitu Rosi. "Cepetan sekarang, kamu bawa itu laki-laki." Rosi tak berani melihat orang tuanya karena memang merasa dirinya itu bersalah, sehingga Rosi segera mungkin mendekati Hadi. Setelah datangnya ke Hadi, Hadi pun dengan senyuman dan bujuk rayu seperti biasanya yang dilakukan oleh Hadi terhadap korban-korbannya, karena Hadi sudah berpengalaman sekali menghadapi hal masalah begini. Dihadapinya Haji Ahmad. Saat itu, setelah kehadirannya Hadi di hadapan orang tuanya Rosi, "Maaf, Mbak Haji, saya bersalah. Tapi saya tetap akan mempertanggungjawabkan tanggung jawab saya terhadap apa yang saya perbuat. Namun, saya minta waktu, Pak Haji. Minta waktu beberapa bulan, karena saya harus menghitung dan memberitahu kepada keluarga saya. Baik, saya pegang omongan kamu, Pak Haji. Yakinlah sama saya akan bertanggung jawab. Namun saya harus menyelesaikan dulu sekolah saya, sehingga saya tidak mau mengecewakan orang tua saya. Memang kamu gimana? Orang tua saya orang tua yang memang tidak mampu, ada di kampung. Saya pun kuliah di sini, biaya sendiri dan kerja. Dengan kesiapan saya untuk menafkahi anaknya, Pak Haji, yaitu Rosi, calon istri saya. Baik, saya pegang omong kamu. Saat itu pun Hadi mengeluarkan jurus-jurus bujuk rayunya kepada orang tuanya Rosi. Sering ngasih uang dan sering nitipkan uang kepada Haji Ahmad untuk biaya kehidupannya Rosi. Waktu tak terasa, saat itu Rosi sudah mendekati kandungan ke-7 bulan. Rosi dibujuk rayunya agar untuk digugurkan
Namun dengan tekad bulatnya Rosi tidak mau. Tidak mau Rosi melakukannya. Gimana caranya? Akhirnya Rosi diajak keluar oleh Hadi, diajak jalan-jalan kemana. Pertama supermarket, makan. Tujuannya dari Hadi ini, Rosi ingin dibawa ke Kuncen itu. Kuncen pesugihan Bayi Bajang. Saat itu juga mobil yang disewa oleh Hadi datang ke tempatnya Kuncen. Saya datang ngobrol-ngobrol, dituturkannya semua kepada Rosi, apa yang akan diterima atau dialami oleh Rosi apabila melakukan pesugihan Bayi Bajang. Seperti biasanya, diperlihatkanlah uang dalam satu ruangan. Kalau kamu berhasil, ini uang ini bisa dibawa pulang oleh kamu. Baik, senang hatinya Hadi. Seakan-akan Rosi menyetujuinya. Namun diingat kembali bahwa ini adalah darah daging saya. Nyawa tidak mampu untuk ditukar dengan uang. Bukan tipunya saya. Ini rezeki yang bakal saya alami dan saya terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan apa yang saya lakukan. Saat itu pun Rosi menolak untuk melakukan pesugihan. Namun untuk menyenangkan Hadi, Padu mengiyakan saja. Rosi tidak ikhlas janinnya akan diambil oleh jin kafir. Saat ritual usai dilakukan oleh juru kunci, saat itu juga Rosi mengaji. Dengan kebiasaannya Rosi dan kepandaian ilmunya Rosi, saat itu terjadilah hal-hal yang di luar nalar. Angin kencang, ribut gak karu-karuan terdengarnya. Sampai Kuncen pun kaget, baru kali ini mengalami hal yang semacam ini dalam melakukan ritual pesugihan. Saat itu juga semua apa-apa yang ada di situ, sesaji-sesaji, peterbangan semua, terhempas oleh angin yang begitu kencangnya. Hadi pun tersempoyong-sempoyong oleh angin dan terjatuh membentur kepalanya ini ke salah satu batu besar. Waktu itu juga gagallah pesugihan itu. Dibawanya Hadi ke rumah sakit untuk menolong Hadi. Karena darah makin banyaknya keluar dari kepalanya Hadi. Saat datang di rumah sakit, Hadi tidak tertolong. Hadi meninggal dunia. Bahkan berita itu pun dikabarkan kepada orang tuanya Rosi, memberitahunya, dan dijemput oleh Haji Ahmad. Mayatnya Hadi dibawa dan dimakamkan di keluarganya Haji Ahmad. Ritual itu pun gagal, hanya membawa petaka. Hadi meninggal, Rosi mengandung 7 bulan. Dengan kebesaran hati orang tua, diingat dan difikir secara mendalam, ini adalah kesalahan anak saya. Bayi yang dikandung oleh dirimu itu bayi tidak berdosa, maka tidak boleh digugurkan. Rawatlah bayimu sampai lahir. Karena malunya Rosi terhadap orang tuanya, sehingga Rosi pamitan ingin pergi berkelana, di mana ada salah satu familinya yaitu di luar pulau. Rosi pamitan sama orang tuanya ingin ke familinya di sana, yaitu adiknya Haji Ahmad. Disetujuinya. Saat itu dihubunginya saudaranya, diceritakannya semua peristiwa yang terjadi terhadap anaknya, dan saudaranya Haji Ahmad pun menyetujuinya. Singkat cerita, sampai lahirnya bayi itu selamat.
Rosi pun selamat lepas dari tumbal pesugihan. Alhamdulillah, itulah tutur daripada cerita yang dikirim oleh subscriber. Saya akhiri. Apabila ada tutur kata yang salah, yang kurang berkenan di hati Sobat Mengulas Malam dimanapun Anda berada, saya mohon maaf lahir dan batin. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.